Hai, gua Kevin. Gua di sini mau ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman semua. Kebetulan ini konten yang sedikit berbeda dibandingkan dengan konten-konten gua sebelumnya. Kalau mungkin konten-konten gua sebelumnya kan itu ngobrolin tentang keuangan, ngobrolin tentang insurance, tentang financing gitu lah ya. Nah, kebetulan ini saya lagi banyak apa ya, modifikasi studio saya. Sudah beberapa bulan ini saya fokus ke modifikasi studio itu, jadi renovasi lah gitu ya, renovasi studio. Jadi saya banyak beli peripheral komputer, terus mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini ada monitor ultrawide yang buat menunjang banget ya, buat multitasking ke pekerjaan, terus dinding-dinding segala macam. Terus ini ada proyektor full HD yang khusus bisa buat menunjang buat multimedia lah. Terus terus saya juga kebetulan ada beli peripheral komputer baru. Ini kebetulan barangnya baru aja tiba tadi, jadi kita mungkin bisa unboxing bareng-bareng. Kebetulan peripheral ini mungkin teman-teman mau nebak-nebak nih isinya apa, nanti kita buka sama-sama. Tapi yang jelas barang ini kebetulan lagi hype-hype-nya di Indonesia, dan saya beli ini kebetulan dari luar negeri, dari China. Pesannya itu pre-ordernya sampai kurang lebih 2 minggu lebih lah ya, karena pengaruh PPKM ini juga kan. Jadi saya tipenya kan kalau beli barang itu biasanya suka yang riset dulu. Jadi saya riset, tapi ternyata saya dapat satu merek barang ini yang bisa dibilang favorit lah di luar negeri. Dan saya coba mencari referensi dari Indonesia, jadi youtuber Indonesia yang review ini ternyata belum ada. Bahkan youtuber yang ahli di bidangnya pun belum rasanya mereview merek ini. Mungkin karena dia belum masuk resmi Indonesia kali ya, saya nggak ngerti sih. Jadi saya mikir, kenapa enggak saya didominasi oleh warna hitam dan warna orange, tertulis Royal Clutch Keyboard. Di sisi belakangnya ini tertulis tipenya, modelnya, terus switchnya ini blue switch. Jadi ya, ini saya ambil yang blue switch. Terus warnanya putih, key layoutnya 68 keys. Terus ini yang backlightnya itu RGB, jadi kan ada dua, saya ngambilnya yang RGB. Oke, di belakangnya sendiri di sini kelihatan layout dari 60%-nya atau 68 keys-nya. Di sini ada websitenya, jadi kalau mau download aplikasinya nanti bisa di sini, di rkgaming.com. Oke, kemasannya sih ya boleh dibilang
nggak mewah-mewah banget, tapi cukup lah. Jelek juga enggak, cukup lah ya. Oke, kita coba langsung buka aja isinya apa. Gak sabar nih mau lihat apa isinya ya. Oke, kita buka. Wah, aduh, ternyata kita langsung disambut oleh user manualnya. User manualnya seperti ini. Menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi lumayan lah kita bisa membacanya. Oke, terus hidangan utamanya langsung kita lihat si keyboardnya yang dibungkus dengan sleeve plastik buram gini ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lihat dulu kelengkapannya apa saja. Ya, di dalamnya terdapat kabel. Jadi kabelnya itu adalah si kabel USB-A ke USB-C. Ya, mantap. Ini menggunakan USB-C. Jadi bisa kompatibel dengan device-device kita yang menggunakan Type-C. Oke, singkirkan dulu. Ya, ini. Nah, di sini kita diberikan keycaps puller yang modelnya cukup baik. Untuk beberapa keyboard mechanical yang ada di Indonesia, terutama yang lokal, itu banyak yang tidak memberikan keycaps puller seperti model ini, karena katanya sih ini lebih bagus daripada yang model plastik gitu kan. Jadi kalau yang model plastik katanya itu bisa bikin lecet si keycaps dari keyboard kita. Nah, kalau ini katanya sih enggak. Oke, nanti kita coba dah. Terus, nah di sini kita diberikan ekstra switch, dan di dalamnya ada si switch puller juga. Jadi ya karena ini switchnya hot swappable, jadi bisa diganti-ganti sesuai kemauan kita, dan ini 5 pin. Jadi semua model switch bisa masuk ke keyboard ini. Mantap. Oke, kita langsung buka aja si keyboardnya. Nah, tampilan keyboardnya seperti ini. Ya, betul 60 inci dan masih ada arrow key-nya. Jadi beda sama 60% yang lain, keyboard 60% lain biasanya itu tombol arrow key-nya itu biasanya terselip di beberapa tombol yang lain. Tapi kalau ini sudah ada dedicated arrow key-nya. Oke, ini mantap. Terus kita lihat dari sisi build quality-nya. Ini terbuat dari plastik, tapi plastiknya cukup bagus, tebal, kokoh juga. Oke, kita lihat sisi-sisinya. Sisi-sisinya di bagian depan ada mereknya, Royal Clutch. Oke, terus kiri kanan nggak ada apa-apa. Di depan, nah di depan ini ada port USB-C. Ini untuk mode wire-nya dan sekaligus untuk ngecas. Dan di depannya ini ada extended USB. Jadi katanya sih kalau kita pakai mouse yang kabel, yang wire, itu bisa nyolok di sini sekaligus, dan kita nggak perlu lagi nyolok-nyoloknya ke komputer. Jadi nggak ada kabel yang belibet-belibet gitu di atas meja. Tapi dengan syarat harus menggunakan mode wire, itu pasti dong. Oke. Dari sisi frame-nya ini yang spesial. Sisi frame-nya dia ini bisa dilepas loh. Saya coba ya. Nah, ini frame-nya bisa dilepas. Jadi ketika kita sedikit bosan dengan tampilan awal yang mungkin ada frame-nya, nah dengan begini berarti kita punya tampilan lain. Ini sebenarnya fungsional juga. Fungsionalnya pertama, ketika kita mau membersihkan si keyboardnya, ini akan lebih memudahkan kita. Terus dari segi tampilan juga dia ada pembaruan jadinya. Jadi kita mungkin awalnya bosan yang tampilan ada frame begitu, tapi
Setelah kita buka, kita melihat yang lebih slim, lebih apa ya, nggak ada bordernya lah, borderless gitu lah ya. Oke, saya coba pasang kembali ya. Oke, di sini si keyboardnya sendiri itu menggunakan tiga mode. Itu mode yang pertama itu adalah mode dongle. Di sini ada dongle-nya. Ini bagusnya dongle-nya ditaruh di sini menggunakan magnet, jadi meminimalisir lah untuk resiko hilang. Oke. Terus di sini juga ada mode Bluetooth-nya. Bluetooth-nya itu bisa terkoneksi hingga 3 device berbeda. Jadi total kita bisa mengkoneksikan 5 device. 1 kabel, 3 Bluetooth, dan 1 dongle. Banyak ya. Saya rasa itu cukup lah buat sebagian besar orang. Oke, kita coba nyalakan. Saya coba nyalakan mode dongle ya. Oke, kita coba nyalakan. Ini ke menu yang G. Ini di on kan. Ya, di on kan ya. Oke. Wow, kita langsung disambut si penampakan dari RGB-nya. Ini belum nyala. Nah, jadi kalau mode si wireless-nya kalau belum connect itu dia akan menyala di tombol P-nya. Oke. Nah, oke, dia akan kedap-kedip. Ketika dia sudah berhenti kedip-kedip, berarti sudah connect. Jadi ini sistemnya plug and play ya. Cuma di situ tadi belum saya on si hub saya, USB hub. Oke, tampilan dari RGB-nya sendiri boleh dibilang cukup bagus, tidak terlalu terang, tidak terlalu redup juga, cukup, dan cantik sih, bagus, keren. Oke. Sedangkan dari keycaps-nya ini sih ABS. Kita coba lepas ya. Oke. Bisa dilihat ya. Ini tampilan keycaps-nya. Dia menggunakan tipe ABS yang double shot, jadi tembus cahaya, dan permukaannya ini itu yang doff ya, yang matte, jadi tidak tidak cepat berminyak lah orang bilang katanya. Oke. Terus seperti tadi yang saya bilang, ini menggunakan switch blue, dan kita coba buka si switchnya. Coba buka switchnya, tunggu sebentar ya. Karena ini hub swappable, jadi dia tidak perlu disolder lagi, hanya menggunakan switch puller ini sudah bisa. Oke. Ya, kelihatan teman-teman, menggunakan switch, dan dia menggunakan 5 pin. Jadi ini bisa menggunakan berbagai macam model switch, jadi ini cukup universal lah. Makanya kenapa saya tertarik beli si keyboard mechanical ini. Sebelumnya saya menggunakan keyboard keyboard biasa lah, tapi RGB juga sih, keyboard gaming juga, jadi dia membran ya, namanya membran. Sebenarnya masih bagus, cuma ya saya cukup keracunan aja sama youtuber yang biasa suka review si
keyboard yang kayak gini. Jadi ya oke. Duh, ini ketekan, tunggu sebentar. Oke, kita pasang lagi si keycapsnya. Tindis sih. Oke. Kalau dari tampilannya itu seperti itu. Terus mode RGB-nya. Mode RGB-nya bisa dikontrol langsung dari si keyboardnya menggunakan tombol Fn dan tombol apa yang namanya, garis miring yang di atas. Garis miring. Kita coba aja ya, ada berapa. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, cukup banyak lah. Cukup banyak si RGB-nya. Saya rasa ini sudah memenuhi kebutuhan saya. Terus selain itu bisa juga kita mengganti dari warnanya. Kalau ini kan warnanya yang RGB-nya jadi nyala semua warna. Kalau untuk mengganti warnanya, tindis tombol Fn, terus ke mode yang kayak gini misalnya, Fn, terus tindis tombol yang di sebelah M. Oke, tombol yang sebelah M, tindis. Oke, dia berganti warna. Oke, terus untuk kontrol keterangannya, brightness-nya itu ada Fn dan atas. Nah, kalau dia mentok dia akan berkedap-kedip warna RGB-nya. Terus kalau mau diturunkan, nah, ini mati dan dia akan berkedip juga kalau sampai mentok. Oke. Oke, terus untuk speed si transisinya itu menggunakan tombol kiri dan kanan, Fn kiri dan kanan. Nah, ya, oke. Kalau untuk mode dari Bluetooth-nya, kalau teman-teman menggunakan itu bisa menggunakan kombinasi dari tombol Fn plus key plus W atau plus E. Dengan jangan lupa nyalakan dulu switch di belakangnya ke huruf B yang artinya Bluetooth. Oke. Cukup baik sih dari segi koneksinya juga. Kalau mau lebih cepat mungkin teman-teman harus menggunakan si dongle-nya tadi. Jadi ini saya menggunakan dongle, jadi minim latensi. Karena kalau teman-teman apalagi yang mau bermain game seperti FPS kayak main game Valorant gitu kan, itu kan butuh kecepatan dan ketepatan yang baik. Karena sedikit saja kita terlambat, kita bisa di headshot duluan. Nah, jadi kalau teman-teman mau bermain game, disarankan menggunakan wire, atau kalau tidak mau repot ya gunakan si dongle-nya karena minim latensi. Karena kalau menggunakan si Bluetooth-nya itu pasti bakal sedikit terasa latensinya. Oke, mungkin itu aja ya dari sisi keyboard Royal Buds-nya. Kita akan coba dari sisi typing feeling-nya dan sound test-nya. Oke, sound test-nya adalah seperti ini.
video singkat apa adanya dari gua, Kevin Sutrisno. Ya, kesimpulannya sih saya cukup puas dan senang dengan pengalaman saya untuk keyboard mechanical pertama ini, karena typing feelingnya memang beda sih, beda dengan si keyboard membran saya, karena dia ada suara clickingnya dari blue switch itu. Terus mode wirelessnya juga banyak sehingga memudahkan saya untuk connect ke beberapa device seperti handphone, PC, laptop, proyektor, dan lain-lain. Jadi saya punya kebebasan yang lebih, serta kualitasnya yang boleh dibilang cukup bagus lah, cukup mantap. So kalau teman-teman mau beli, ini harganya sendiri tuh saya beli di harga 840.000, tapi itu pre-order ya dari tokonya di Indonesia, tapi saya pre-order karena waktu itu saking banyaknya yang beli, ini sempat kosong, jadi saya harus menunggu sekitar 12-14 hari kerja. Ya, cukup lama, tapi saya intinya puas. Dan teman-teman yang mau beli, nanti saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi di bawah ini. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, silakan beli. Dan kalau teman-teman ada yang sudah beli dan punya komentar tentang keyboard ini, silakan tulis di bawah, nanti kita bisa diskusi. Dan kalau ada saran dan apapun itu, silakan ketik, karena itu berharga buat pengembangan channel ini. Oke, mungkin kedepannya di channel ini kita akan membahas beberapa device yang mungkin digunakan untuk studio Kevin Solution Channel itu sendiri. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena kalau kamu suka, kalau kamu tidak suka, silakan dislike, itu hak kamu. Karena kedepannya kami akan terus menampilkan device-device yang boleh dibilang tidak mahal tapi berguna dan dipakai lah intinya. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Saya Kevin, pamit.